Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran fikih di kelas 2. Apakah anak-anak sudah siap? Pasti sudah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dulu kegiatan belajar kita dengan membaca doa bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan membaca doa. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita dalam belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita mata pelajaran fikih di kelas 2 tentang azan dan iqomah. Baik, anak-anak bisa siapkan bukunya dan ikut menyimak ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang azan. Masih ingat apa itu azan? Ya, azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Sedangkan secara istilah, adzan adalah seruan atau panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tujuan dikumandangkannya adzan yang pertama adalah memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah tujuan adzan teman-teman. Jadi, kalau kita sudah mendengar adzan, kita harus segera bergegas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian manfaat dikumandangkannya adzan. Yang pertama adalah memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Misalnya seperti ini. Jika siang hari kita tengah asik bermain kemudian terdengar adzan. Kira-kira adzan apa itu ya? Di siang hari kita mendengar kumandang adzan. Ya, betul sekali, siang hari adalah kumandang adzan zuhur. Berarti kumandang adzan zuhur itu memberitahu bahwa waktu sholat zuhur telah tiba. Kemudian manfaat adzan yang kedua, yaitu memberitahu umat Islam untuk sholat berjamaah. Itu sebagai isyarat bahwa tanda waktu sholat telah tiba, maka umat Islam harus segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga sebagai syiar dan dakwah agama Islam. Dengan adzan itu sebagai sarana untuk menyiarkan agama Islam. Nah teman-teman, kemarin kita juga sudah membahas orang yang mengumandangkan adzan itu disebut apa? Orang yang mengumandangkan adzan disebut dengan muadzin. Kemudian orang yang mendengarkan adzan disebut dengan mustami. Ya, kemarin kita sudah belajar ini ya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muadzin dan apa saja yang dilakukan oleh seorang mustami. Sekarang kita akan lanjutkan belajar tentang iqomah teman-teman. Coba kita diskusikan sebentar ya. Bu guru punya cerita. Setelah adzan dikumandangkan, beberapa saat kemudian imam datang. Hilmi kemudian berdiri lagi. Ia mengumandangkan iqomah. Apakah lafal yang diucapkan Hilmi sama dengan yang diucapkan saat adzan? Jawabannya bagaimana teman-teman? Apakah lafal yang diucapkan Hilmi sama dengan yang diucapkan saat adzan? Nah, ini ceritanya Hilmi itu sedang mengumandangkan iqomah. Apakah sama iqomah itu dengan adzan lafalnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Lafal iqomah dengan adzan itu hampir sama ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lafal apa saja yang diucapkan Hilmi ketika iqomah? Ya, lafal iqomah dengan adzan itu hampir sama. Perbedaannya hanya ada pada satu kalimat. Di dalam lafal iqomah nanti terdapat kalimat qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Nanti kita akan baca bersama-sama nggih. Kemudian apakah jamaah juga menjawab iqomah yang dikumandangkan Hilmi? Nah, kalau ada iqomah, jamaah juga harus menjawab iqomah yang dikumandangkan. Kemudian bagaimana sikapnya saat mendengar iqomah? Setelah iqomah kita harus segera bergegas untuk siap-siap
melaksanakan sholat karena sholat akan segera dimulai. Ya, menurut bahasa, iqomah artinya mendirikan atau menegakkan. Sedangkan secara istilah, iqomah adalah seruan bahwa sholat akan segera didirikan atau dilaksanakan. Ini perbedaannya dengan adzan. Kalau adzan itu tanda bahwa sholat telah tiba, sedangkan iqomah tanda sholat akan segera dimulai. Ya, iqomah menandakan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Kemudian orang yang mengumandangkan iqomah sebaiknya orang yang mengumandangkan adzan tadi. Misalnya nih, Hilmi mengumandangkan adzan maghrib. Untuk iqomah sholat maghrib sebaiknya Hilmi juga yang mengumandangkannya, seperti itu. Kemudian mengumandangkan iqomah hukumnya adalah sunnah. Jika iqomah sudah dikumandangkan teman-teman, maka sebaiknya imam dan makmum atau jamaah harus segera menempatkan diri untuk mengambil barisan dan meluruskan shaf. Teman-teman tahu kan apa itu shaf? Shaf adalah barisan dalam sholat. Baik, nah sekarang kita lanjutkan dengan melihat lafal atau bacaan iqomah. Kita akan melihat sambil meneliti ya, mana kalimat yang berbeda dengan lafal adzan. Contoh bacaan iqomah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu bacaan iqomah teman-teman. Perbedaannya, jika pada adzan setiap lafal sambil dibaca 2 kali. Kalau pada iqomah hanya dibaca 1 kali saja. Kemudian kalimat yang berbeda di sini adalah ada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nggih. Kemudian saat melafalkan iqomah disunahkan intonasinya agak cepat. Kalau adzan intonasinya lebih lama ya. Kemudian iqomah juga dikumandangkan dengan suara yang lebih rendah daripada suara adzan. Kalau adzan dikumandangkan dengan suara yang nyaring dengan suara yang kencang. Kalau iqomah suaranya lebih rendah dan lebih cepat. Nah anak-anak, nanti tugas kalian adalah menghafalkan lafal iqomah ini, kemudian minta tolong kepada ayah, bunda, kakak, atau saudara untuk menyimaknya. Untuk anak-anak yang sudah selesai menghafalkan iqomah dan disimak ayah, bunda, kakak, atau saudara, bisa mengisi checklist di kelas masing-masing ya. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar kita tentang adzan dan iqomah telah selesai. Jangan lupa ya anak-anak, jika sudah mendengar adzan, segera yuk ambil air wudhu dan kita akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kita tertibkan sholat 5 waktu yuk teman-teman, biar jadi anak yang solih dan solihah. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.